Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan memberi satu pengantar tentang keikhlasan. Di dalam beberapa keterangan menyebutkan bahwa al-ikhlasu ruhul amal atau al-ikhlasu ruhul ibadah. Itu artinya bahwa ikhlas itu adalah jiwanya satu perbuatan, jiwanya suatu ibadah. Karena itu ikhlas menjadi sangat menentukan terhadap kualitas amal kita atau kualitas ibadah kita. Teman-teman yang saya cintai, ada hadis yang sangat terkenal, yang hadis ini keluar pada saat Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu akan ditentukan kualitasnya oleh niat orang yang bersangkutan. Dan sesungguhnya orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa ila rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awimra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Dan barang siapa orang yang hijrahnya karena dunia yang dia inginkan atau karena perempuan yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya juga akan mendapatkan sesuatu yang dia niatkan itu. Teman-teman yang saya cintai, hadis itu menjadi penentu dari perbuatan kita karena kita tahu bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Karena itu keikhlasan dalam berbuat yang letaknya di dalam hati itu, yang itu muncul menjadi satu niat yang mendasari semua perbuatan-perbuatan kita, itu menjadi penentu dari kualitas amal ibadah seseorang. Karena itu orang yang ikhlas itu di dalam Al-Quran itu nilainya sangat tinggi. Orang yang melakukan keikhlasan itu disebut mukhlis. Tapi orang yang sudah menjadi satu habit, bahwa ikhlas itu sudah menjadi habit dan kebiasaannya, maka dia disebut mukhlas. Artinya pasif, dia sudah dibuat ikhlas oleh Allah. Dia sudah terpilih menjadi orang yang sangat ikhlas. Karena itu keikhlasannya sudah tidak menjadi bahan pikiran, tapi sudah menjadi menyatu dalam setiap perbuatannya. Maka menarik ketika iblis berdialog dengan Tuhan. Kita tahu bahwa iblis itu sudah dikutuk oleh Tuhan menjadi makhluk yang tersesat, menjadi makhluk yang kafir. Maka iblis berkata kepada Tuhan, "Qala Rabbi, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Ya Tuhan, karena Engkau telah memutuskan aku ini sebagai makhluk yang sesat, makhluk yang terkutuk, izinkan aku untuk menggelincirkan semua orang di muka bumi ini. Dengan cara apa? Dengan cara membuat seolah-olah yang negatif, yang jahat itu baik di mata orang tersebut. Dan pasti orang-orang akan tergelincir semua. Tapi iblis kemudian melanjutkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang yang tidak bisa aku gelincirkan itu adalah hamba-hambamu yang mukhlas. Nah karena itu ada dua istilah yang muncul dari kata ikhlas. Ada yang mukhlis, yaitu orang yang memiliki sifat keikhlasan. Dan ada yang mukhlas, yaitu orang yang sudah dibuat ikhlas dalam setiap perilakunya. Teman-teman yang saya cintai. Jadi dari rentetan ayat yang tadi saya baca itu adalah menunjukkan bahwa jika ada seseorang masih bisa tergoda oleh iblis, oleh setan, maka berarti sebetulnya yang bersangkutanlah yang memberikan satu kesempatan kepada iblis, kepada setan untuk menggodanya.
Karena apa? Karena jika dia mukhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iblis dan setan tidak akan masuk karena pintu untuk diuji, pintu untuk dicoba, pintu untuk diajak tergelincir oleh iblis itu sudah tertutup. Makanya kata Tuhan di dalam ayat selanjutnya itu qala hadza siratun alayya mustaqim. Inilah yang menjadi jalan yang lurus menuju kepadaku, kata Allah. Kenapa? Kata Allah selanjutnya, inna ibadi laisa alaihim sultanun illa manittaba'aka minal gawin. Karena sesungguhnya engkau ya iblis tidak akan bisa menggoda hamba-hambaku kecuali memang hamba-hambaku itu memberi kesempatan kepada engkau untuk digoda. Karena itu keikhlasan menjadi sangat pokok di mata Tuhan. Kenapa? Karena keikhlasan itu menjadi rahasia antara yang bersangkutan dengan Tuhan sendiri. Maka ada satu hikayat singkat yang mengatakan begini. Ada seorang yang punya dosa besar. Dia seorang jawara, membunuh banyak orang, telah menganiaya banyak orang, lalu kemudian ada keinginan untuk bertobat. Maka dia datang ke seorang ustadz untuk menyatakan keinginan untuk bertobatnya. Ketika ditanya sama si ustadz dosanya apa, dia telah membunuh 99 orang, dia telah menganiaya orang yang tidak terhitung jumlahnya, dia sudah mengacak-acak kesucian seorang perempuan yang juga tidak terhitung jumlahnya. Maka si ustadz mengatakan dosamu terlalu besar, agak susah kau dimaafkan oleh Allah. Kecewa sang jawara tadi, maka dibunuhlah si ustadz sehingga si jawara tadi membunuh 100 orang. Dalam kekecewaannya dia pulang, dia kemudian muhasabah, dia kemudian istighfar kepada Allah, dan kemudian dia sakit karena dia ingin bertobat dan kembali kepada Tuhan. Maka dia kemudian meninggal dan orang-orang yang sekampung dengan jawara tersebut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, orang yang selama ini mengganggu kehidupan masyarakat meninggal. Kita bersyukur kepada Allah. Dalam satu cerita, malaikat pun senang karena orang yang durhaka besar kepada Tuhan meninggal. Maka malaikat bersama-sama ingin melemparkan mayat sang jawara yang berdosa besar tadi ke dalam neraka. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menginstruksi. Kata Tuhan, kalian keliru. Lemparkan dia ke dalam surga. Loh, kenapa? Kata para malaikat. Karena dia di akhir hayatnya ikhlas bertobat ingin kembali kepadaku. Maka lahirlah satu hadis qudsi dengan cerita tersebut. Al-ikhlasu sirrun min sirri. Istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia di antara rahasia-rahasiaku. Aku titipkan ke dalam hati orang-orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Jadi jangankan iblis, setan, malaikat pun tidak mengetahui apakah seseorang itu memiliki kualitas keikhlasan dalam hatinya atau tidak. Teman-teman yang saya cintai, kira-kira inilah rahasia ikhlas sehingga kita seringkali menilai orang di luar apa yang kita ketahui. Ikhlas tidak bisa dinilai, yang bisa tahu hanya yang bersangkutan dengan Tuhan yang Maha Kasih. Teman-teman yang saya cintai, saya kira sampai di sini sesi tentang keikhlasan ini. Semoga ada manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.